Sebuah rumah di Jalan Siaga RT 24, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, tampak ramai didatangi tetangga. Beberapa dari mereka ada yang sibuk mengukir kayu sebagai batu nisan, ada juga yang sibuk menyiapkan kerenda musola. Warga sekitar memang tengah sibuk menyiapkan pemakaman salah satu warga mereka yang bernama Nur. Meninggalnya Nur membuat kehebohan warga di sekitar rumah orang tuanya. Lantaran Nur meninggal di tengah jalan dengan 8 tusukan. Luka tusuk itu diantaranya 3 di dada, 2 di perut, 1 di punggung, 2 di paha, ada lagi 2 luka tusuk pada dada sebelah kanan. Masing-masing menembus sela iga dan hati, sehingga menyebabkan pendarahan. Darah Nur berceceran di sepanjang jalan. Awalnya Nur ditemukan dalam keadaan masih sadar. Namun karena banyaknya darah yang keluar, Nur pun meninggal. Zahiruddinlah yang menusuk Nur. Sebenarnya apa sebab hingga Zahiruddin tega membunuh Nur? Inilah kisah dan ceritanya. Pria pengangguran berambut merah dengan tubuh yang dipenuhi tato inilah yang menusuk Nur hingga meninggal. Zahiruddin tinggal bersama pamannya. Warga mengenal Zahiruddin adalah seorang kriminal. Di usianya yang masih 15 tahun, dia sudah masuk penjara anak selama 3,5 bulan, lantaran tertangkap mencuri cakram motor. Baru 2 bulan bebas, Zahir pun ditangkap lagi, lantaran kasus pembunuhan. Dia pun dipenjara 8 tahun. Setelah bebas, Zahir tak juga jera. Dia dipenjara lagi 11 bulan karena mencuri pipa Pertamina. Saat bebas kembali, Zahir malah bertingkah sok jagoan. Zahir sempat menjadi buronan polisi 4 bulan lantaran mengintimidasi seorang polisi. Jadi menurut cerita warga, Zahir sempat bekerja sebagai juru parkir liar. Suatu hari ada temannya yang juga juru parkir liar memukul-mukul mobil yang terparkir. Melihat itu, Zahir dengan sok jagoannya ikut-ikutan menyerang mobil itu. Dia juga membawa badik dan menghunuskannya ke arah mobil. Si pemilik mobil pun keluar. Sebenarnya pria itu sedang parkir menunggu anak dan istrinya. Lantas pria itu memperingatkan Zahir dan temannya itu jika dia seorang polisi. Namun Zahir malah berteriak, "Biar polisi pun kutikam." Mungkin saat itu si polisi mengeluarkan pistolnya. Zahir pun kabur dan buron 4 bulan. Sebenarnya apa yang menyebabkan Zahir membunuh Nur? Saat diinterogasi polisi Polresta Balikpapan Kota, Zahir bercerita jika ia sakit hati dengan Nur. Menurut cerita Zahir, sudah 9 bulan Nur dengannya berpacaran. Nur sendiri seorang janda beranak 3. Hubungan mereka serius. Bahkan Zahir sudah melamar Nur. Masih menurut cerita Zahir, Nur adalah perempuan nakal yang pernah bekerja di panti pijat dan pemandu karaoke. Kala itu saat dilamar, Nur meminta waktu 3 bulan. Nur menyuruh Zahir bekerja untuk mengumpulkan uang lamaran. Zahir dan Nur berjanji akan sama-sama memperbaiki diri dan menjadi orang lebih baik di masa depan nanti. Namun sebelum 3 bulan, Zahir memergoki Nur berkencan dengan pria lain. Alasannya untuk menafkahi 3 anaknya. Zahir pun mengamuk. Nur pun tak terima. Nur mengusir Zahir dan mengatakan membatalkan rencana mereka karena Nur tak suka diatur Zahir.
Saat itu HP Nur sempat dirampas Zahir. Zahir kemudian memeriksa HP Nur. Zahir semakin marah, semakin mengamuk ketika melihat foto Nur dengan ayahnya. Masih menurut cerita dari Zahir, temannya sempat memberitahukannya jika Nur sang kekasih bukan wanita yang setia. Banyak yang tahu jika Nur memiliki 15 suami sirih. Dari 15 suami sirihnya itulah Nur mendapatkan nafkah materi. Zahir pun semakin murka ketika tahu salah satu suami sirih Nur adalah ayahnya sendiri. Zahir yang sudah telanjur cemburu kemudian pulang ke rumah mengambil belati di rumah. Saat itu Zahir berniat membunuh ayahnya. Dengan sepeda motor dia berputar-putar mencari ayahnya, namun tak ketemu. Kesal tak bertemu sang ayah, Zahir pun kembali ke rumah Nur. Sampai di sana mereka pun bertengkar kembali. Zahir yakin jika Nur tahu keberadaan ayahnya, namun tak mau memberitahukannya. Saat itu Nur memaki Zahir dan mengusirnya. Zahir yang sudah dalam kondisi mabuk sabu melampiaskan kekesalannya. Zahir menyerang Nur dengan belati yang sebelumnya dia bawa dengan membabi buta. 8 tusukan pun bersarang di tubuh Nur. Nur sempat berteriak minta tolong dan memanggil ibunya. "Ma, tolong, aku dibunuh, Ma, aku dibunuh, tolong, Ma." Sehabis menikam Nur, Zahir pun langsung lari. Teriakan Nur didengar sang ayah. Kala itu ayah Nur sempat melihat Zahir lari. Namun dia urung mengejar Zahir lantaran dia melihat putrinya berjalan terhuyung-huyung dengan darah bercucuran. Nur pun rubuh di jalan dekat rumahnya. Darahnya begitu banyak keluar. Saat itu Nur masih hidup. Ayah Nur dibantu warga membawa Nur ke rumah sakit. Namun Nur kehabisan darah. Nur pun meninggal di hadapan sang ayah. Cerita tentang Nur dari Zahir ternyata tak sama dengan cerita orang tua dan kerabat Nur. Memang benar Nur janda beranak 3. Namun Nur tak pernah menikah siri dengan 15 pria, termasuk ayah Zahir. Menurut ibunda Nur, Ainiyah, suatu malam Nur sempat memperkenalkan Zahir padanya sebagai kekasih. Malam itu Ainiyah mengingatkan Zahir jika Nur janda beranak 3. Apakah Zahir benar serius dengan Nur? Zahir menjawab jika dia tak mempermasalahkan itu. Selanjutnya Ainiyah bertanya apakah Zahir sudah pernah menikah. Zahir bilang sudah, tapi cerai. Ainiyah pun minta bukti surat cerainya. Kala itu Ainiyah menegaskan jika Nur memiliki surat cerai. Jadi dia juga harus melihat surat cerai Zahir. Namun Zahir tak bisa memperlihatkan surat cerainya. Ainiyah pun berkata jika begitu Zahir adalah suami orang. Ainiyah pun tak menyetujui hubungan mereka. Sebenarnya bukan masalah surat cerai saja yang membuat orang tua Nur tak suka. Tabiat Zahirlah yang paling tak disukai orang tua Nur. Beberapa waktu kemudian Nur pun memutuskan hubungannya dengan Zahir. Zahir tak terima. Dia pun terus-terusan mendatangi Nur. Bahkan menurut sang ayah, Zahir sesuka hati masuk ke dalam rumah seperti maling hanya untuk bertemu Nur. Kebohongan cerita Zahir pun semakin diperjelas oleh kesaksian kerabat Nur, Anwar. Anwar bercerita jika Zahir sudah lama tak bertemu sang ayah. Zahir malah pernah bercerita padanya jika sang ayah tinggal di Samarinda sebagai supir. Selama ini Zahir tinggal di rumah pamannya. Ayah Nur dan paman Zahir adalah teman mancing dan sempat beberapa kali ke rumah Nur.
Masih menurut Anwar, Zahir pernah dipergoki seperti orang depresi karena bercakap-cakap sendiri. Kadang ia bercerita jika ayahnya ada di rumah, padahal ayahnya tak pernah diketahui warga apalagi terlihat. Meskipun begitu, Anwar mencurigai Zahir berpura-pura stres, terlihat seperti dipaksakan bertingkah frustasi. Cerita lainnya datang dari seorang warga. Ia itu memang kurang ajar, suka memukul korban. Kasihan itu Nur. Sekarang sudah ditangkap polisi. Dengar kabar kakinya sudah ditembak. Kenapa tak tembak kepalanya sekalian? Ayah Nur melihat Nur saat mengembuskan nafas terakhirnya. Dengan berurai air mata, ia mencurahkan isi hatinya. Itu anak saya satu-satunya. Dia anak tunggal yang paling kusayangi. Tapi kenapa mereka buat seperti itu? Terus terang dendam dengan dia. Saya sempat cari dia kemarin tapi nggak ketemu. Kalau ketemu saya bunuh juga dia. Saya tunggu dia keluar dari penjara nanti. Nyawa harus dibayar nyawa. 4 jam setelah kejadian, Zahir pun ditangkap. Dia pun harus ditembak kedua kakinya. Sebelumnya Zahir sempat ingin kabur ke Penajam Pasir Utara. Saat di kantor polisi, Zahir memberi keterangan berubah-ubah. Namun, pada intinya alasannya membunuh Nur bermotif asmara. Soal ayahnya, Zahir berucap pada penyidik. Saya dengan dia sudah 9 bulan pacaran. Boleh jadi dia selingkuh dengan ayah saya. Saya cemburu sama dia, Pak. Bapakku nikah siri sama dia. Kalau ketemu dia aja yang kucucuk. Aku mau cari bapakku aja, tapi ndak ketemu. Kini ketiga anak Nur pun diasuh kedua orang tua Nur. Sampai di sini dulu cerita dan kisah dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah dan cerita lainnya.